puasa bagi yang menjalankan. Kemudian harus dilakukan di siang hari gitu ya, di jam eh, eh, istirahat, walaupun Anda sudah biasa ya kuliah jam segini, tapi karena ini hari pertama mungkin akan ada sedikit perubahan begitu. Semoga nggak terlalu lelah. Nah, mumpung bisa online, Bu Sasar lakukan kuliah secara online ini ya. Tapi begini, ketua kelas ya, eh, nanti ketua kelas mana ketua kelas? Ini mau mana ya? Hadir, Bu. Iya, nah, karena Anda nggak on cam gitu kan nggak tahu ya. eh Tetap dicari hari pengganti. Tapi nanti itu kita pakai untuk presensi. Sudah jadi hari pengganti belum? Belum, Bu. Belum. Ya nanti dicari hari pengganti ya. Eh, eh, any any day. Jadi kapan aja atau kita nggak akan eksekusi itu karena sudah kita lakukan secara online. Tapi kita lakukan secara akademis, apa peraturan secara akademis ada hari pengganti, mana kelasnya dapat nggak masalah. Nanti langsung presensi aja gitu ya. Nanti baru presensinya diberikan pada Bu Sasa. Nah, minggu depan kalau kita bisa selesai sampai faktor pertumbuhan hari ini, minggu depan kita lanjutkan dengan fermentor, materi tentang fermentor. Tapi sebelum itu kita akan lakukan kuis dulu. Ya, setelah itu baru uh, uh, materi tentang fermentor. Sambil nanti usaha rilis tugasnya seperti itu. Ya, oke. Nah, materi minggu ini adalah tentang kinetika pertumbuhan mikroorganisme. Ya, kalau kita lihat apa sih pertumbuhan di sini disebutkan. Pertumbuhan mikrobia itu adalah mengacu merefer pada peningkatan ya. Tahap pertama adalah peningkatan yang sifatnya teratur begitu ya. Yang uh, apa namanya? Step pertama adalah peningkatan komponen seluler. Peningkatan komponen seluler itu menyebabkan pembesaran sel dan akhirnya akan mengarah pada pembelahan sel sehingga dari satu sel menjadi dua sel, muncul sel baru seperti itu. Jadi tahapannya dari uh, peningkatan komponen, kemudian selnya membesar, baru terjadi pembelahan. Itu kalau di dalam prokariotik kita mengenal sebagai pembelahan biner. Tapi kalau di dalam eukariotik, kamir misalkan, dia juga menjadi apa namanya, menjadi individu baru gitu. Pada akhirnya akan terjadi pembelahan. Tetapi perbedaannya dengan prokariotik adalah kalau prokaryotik itu kan secara proporsional ya, semua komponennya terutama apa terutama adalah materi genetiknya akan duplikasi dulu baru dia akan eh, memanjang membesar kemudian memanjang terbentuk sekat baru membelah gitu ya, jadi equal begitu. Tetapi kalau dalam eukariotik kan tidak begitu, seperti halnya beranak begitu ya, karena dari kecil dulu besar tanpa mengurangi apapun yang ada di dalam sel utama. Misalkan ketika dia melakukan budding atau pertunasan, ya, sel budding atau pertunasan sel uh, akan muncul, begitu kan? Misalkan kamir segini gitu ya, dia akan muncul sedikit dari kecil, jadi kecil, besar, besar, tanpa mengurangi sel utama, komponen di sel utamanya, gitu ya, tanpa ada duplikasi di sel utama. Dia hanya akan terbentuk mulai semua seluler, komponen seluler, sel membesar itu terjadi di luar sel utama, tetapi menempel pada induknya. Itu namanya pertunasan. Tuh. Dan akhirnya nanti akan memisah, gitu, membelah sendiri gitu ya. Nah, jadi prinsipnya sama bahwa ada peningkatan dalam bentuk komponen seluler ya terhadap komponen seluler dulu, kemudian terjadi pembesaran sel, kemudian terjadi pembelahan sel. Ya. Nah,
dalam kondisi tertentu, pertumbuhan itu dapat terjadi tanpa pembelahan sel, misalnya saat sel mensintesis senyawa penyimpanan seperti glikogen. Ya, jadi dia tidak, kalau Anda tahu kan kalau glikogen itu adalah karbohidrat cadangan yang ada di dalam sel hewan, ya, sel hewan, ya. Manusia juga bentuk cadangan karbohidratnya adalah dalam bentuk glikogen. Nah, itu tidak ada pembelahan sel dalam arti penambahan perkembangbiakan begitu ya menjadi sel baru yang individu baru. Tidak, tetapi sel itu adalah sel baru tetapi yang terintegrasi pada jaringan dalam satu jaringan seperti itu. Ya. Nah, tapi dalam kasus organisme, ya, mikroorganisme maksud Bu Sasa, itu dia akan menjadi individu baru, gitu. Sehingga selalu diikuti oleh pembelahan sel. Kalau tidak terjadi pembelahan, ya, jika tidak terjadi pembelahan, maka jumlah sel tetap konstan, tetapi konsentrasinya akan meningkat karena biomasanya menjadi lebih besar seperti itu, ya. Namun secara umum mikroorganisme dia akan menjadi individu baru, sehingga disebut sebagai pertumbuhan. Nah, bagaimana kita mengetahui ada pertumbuhan? Karena ada peningkatan tadi, ya dengan menghitung jumlahnya seperti yang sudah kita pelajari dalam pertemuan yang lalu. Anda boleh pakai direct method, ya, pakai hemositometer, atau pakai turbidimetri menggunakan spektrofotometer, ya, karena itu datanya real time didapatkan saat itu, gitu. Atau Anda bisa dapatkan dengan metode TPC yang kemarin sudah kita pelajari, ya, bahwa konsentrasi mikroorganisme dihitung dari berapa koloni yang bisa terbentuk, sehingga kemudian kita mendapatkan koloni forming unit per satuan volume tertentu, gitu. Nah, jumlah berapa volume yang kita gunakan biasanya CFU per mili, sehingga kalau kita gunakan lebih kurang dari mili, berarti kalau dalam mili berapa kita tingkatkan jumlahnya seperti itu, ya. Nah, itu adalah pertumbuhan. Nah, secara umum dalam industri ketika kita mengkulturkan mikroorganisme untuk proses produksi, paling gampang handlingnya adalah dengan menggunakan medium cair. Walaupun tetap ada proses-proses tertentu yang kita pakainya model fermentasi substrat padat, seperti yang Anda pelajari pada pembuatan tempe, pembuatan tape, itu adalah fermentasi substrat padat. Tetapi kalau metabolit-metabolit kompleks seperti metabolit primer, metabolit sekunder, itu banyak kita pakai medium cair, ya, karena lebih mudah untuk dihandle, lebih mudah untuk diproses seperti itu, ya. Nah, bicara tentang medium cair, untuk pertumbuhan mikroorganisme ada 3 kondisi operasi yang bisa diterapkan, disebut sebagai kultur batch, kultur fed batch, dan kultur continue. Apa masing-masing definisinya? Kultur batch itu disebut sebagai sistem tertutup, di mana semua nutrisi ada pada awal fermentasi. Jadi pada saat Anda memulai sebuah proses fermentasi, nutrisi starter itu ada di awal. Ada di awal. Jadi di T ke 0. Dalam jumlah yang sudah tetap. Seperti itu. Dalam volume yang sudah tetap. Kalaupun ada penambahan dalam prosesnya, jadi misal Anda melakukan proses fermentasi selama 60 hour. 60 hour itu kan berarti kok 5 hari ya? 60 kali 120 hour misalnya. 120 hour 5 hari berarti ya. Misalkan dalam kurun 5 hari itu Anda tumbuhkan, itu tidak boleh ada penambahan nutrisi kalau Anda memilih kultur batch. Nggak boleh ditambahkan medium lagi. Ya, mediumnya adalah yang dari awal Anda pakai dalam volume tertentu fix. Gitu. Kalaupun ada penambahan,
itu hanyalah bahan-bahan yang sifatnya untuk kontrol kondisi pertumbuhan. Misal, pertumbuhan dari mikroorganisme tertentu membutuhkan pH asam misalkan. Padahal dalam proses produksinya, dia mungkin memproduksi beberapa materi yang bersifat alkali, sehingga kemudian menyebabkan pH-nya menjadi basa. Tapi itu mengganggu kinerja mikroorganisme, sehingga untuk menjaga pH supaya tetap berada pada kondisi asam, maka pada prosesnya bisa ditambahkan asam, gitu. Ya, jadi tambahkan asam. Jadi yang seperti itu boleh. Atau misalkan aerasi, butuh diaerasi, butuh diaduk, atau mungkin selain diaduk ya, diberikan oksigen di dalamnya dalam konsentrasi tertentu misalkan. Karena oksigen itu dikonsumsi, maka jumlah di dalam kultur itu bisa berkurang. Sedangkan kita harus menjaga pada level konsentrasi oksigen tertentu, maka boleh disuplai untuk mendapatkan kondisi optimum. Tetapi sudah tidak boleh ada nutrisi lagi. Hingga dari awal sampai akhir volumenya tetap. Itu. Mungkin berkurang sedikit karena kadang-kadang proses fermentasi itu sifatnya eksotermik. Apa yang maksud dengan eksotermik? Eksotermik itu artinya adalah menghasilkan panas. Kalau menghasilkan panas itu biasanya menyebabkan fluida atau air, cairan itu menguap. Sehingga jumlahnya akan sedikit berkurang. Seperti itu. Tetapi selama volumenya tidak jauh dari volume awal, tidak masalah gitu. Tapi intinya adalah nutrisi itu hadir pada saat diberikan pada saat awal saja sampai akhir. Tidak ada penambahan apapun pada faktor nutrisi, sehingga disebut sebagai sistem tertutup. Tidak ada yang dimasukkan, tidak ada yang dikeluarkan selama proses 120 jam tersebut. Itu disebut sebagai kultur batch. Nah, tipe yang kedua disebut sebagai kultur fed batch. Judulnya fed, berarti dikasih makan, gitu kan ya? Dikasih makan, gitu. Jadi karena kalau tadi dikatakan sistem tertutup, maka yang ini semi tertutup. Kenapa? Karena Anda boleh menambahkan medium, ya, sesekali, ya, atau secara kontinu, atau satu waktu saja, misalkan, ya, sehingga volume dari kultur itu akan meningkat seiring waktu. Jadi kalau tadinya Anda 1 liter, kalau misalkan Anda tambahkan 2-3 kali volume, misalkan 200 mili, 200 mili, kan nanti di akhir proses fermentasi ya, misalkan tadi 120 jam, itu mesti volumenya akan nambah. Nah, misalkan Anda tambahkan 3 kali, berarti volumenya menjadi 1.600. Gitu. Ya. Nah, tentu akan berbeda situasinya dengan ini. Karena ada tambahan nutrisi di dalam proses. Gitu. Sehingga volume akhirnya akan bertambah. Atau, Bu, kita nggak boleh, Bu, kita kapasitasnya dari fermentor itu hanya 1 liter, gitu. Tapi kita ingin mendapatkan kondisi fase logaritmik lebih lama, sehingga harus ada renutrition terus, gitu. Tapi total volumenya harus 1, nggak masalah berarti. Tinggal pada di awal itu Anda kurangi volumenya. Misalkan total volume harus 1 liter. Anda ingin menambahkan 3 kali 200 mili. Sehingga Anda setting awal itu hanya 400 mili. Kemudian pada periode tertentu, yang ketika diperkirakan fase log akan berakhir, ya, fase pertumbuhan akan berakhir, Anda tambahkan lagi nutrisi. Maka volumenya nambah, lognya akan panjang lagi. Begitu seterusnya. Sampai totalnya 1 liter, ini Anda berhenti, itu dibiarkan, maka akan sampai pada fase kematian. Seperti itu. Prinsipnya adalah ada penambahan, tapi tidak ada pengurangan. Sehingga disebut sebagai semi tertutup. Nah, yang terakhir disebut sistem terbuka, atau di sini disebut sebagai kultur kontinu karena dia, ya, ada penambahan medium segar secara terus-menerus ke dalam fermenter.
terus-menerus itu bisa setiap waktu sepanjang atau periode tertentu, tapi terus selama masa yang kita pilih gitu, prosesnya. Nah, seiring dengan Anda memasukkan medium fresh, ada medium lama yang dikeluarkan. Sehingga kemudian volume di dalam kultur, di dalam fermentor itu tetap konstan. Misalkan 1 liter, ya volume harus dijaga dalam 1 liter. Tapi Anda ingin mendapatkan fase lock terus-menerus, sehingga harus di-refresh mediumnya. Nah, pada saat Anda memasukkan medium baru, bersamaan dengan itu, medium lama yang ada di dalam kultur dikeluarkan. Sejumlah yang sama dengan yang Anda masukkan. Sehingga ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk. Seperti itu. Sehingga volume di dalam fermentor itu tetap konstan. Ya. Jadi kultur kontinu adalah sistem terbuka di mana medium segar secara terus-menerus dimasukkan ke dalam fermentor. Volume dari kultur tetap konstan karena medium dimasukkan dan secara otomatis juga dikeluarkan dengan kecepatan yang sama. Kalau digambarkan ya, nah seperti ini Anda bisa lihat kultur batch, misalkan total volume harus sekian, ya dari awal sudah dimasukkan sekian ke dalam fermentor. Nah, beda dengan feed batch, dalam feed batch dia mungkin volume totalnya harus sekian, ya. Maka di awal Anda mungkin masukkan sekian, baru kemudian Anda tambahkan pada periode-periode tertentu sampai dengan total volume yang Anda inginkan. Tapi tidak ada yang keluar. Berbeda dengan continuous, ketika Anda memasukkan sejumlah tertentu, Anda harus keluarkan sejumlah tertentu pula. Ya. Nah, itu bedanya 3 tipe operasional dari proses kultur mikroorganisme. Nah, mari kita bahas satu persatu. Saya tidak akan membahas ini lagi, karena ini sudah sempat dijelaskan apa nama-nama dari cycle ini, ya. Tetapi prinsipnya yang perlu Anda pahami adalah bahwa fase ini secara utuh itu bisa dipenuhi hanya dengan kultur batch. Ya. Hanya dengan kultur batch. Karena apa? Anda sudah memasukkan nutrisi di awal bersamaan dengan starternya. Gitu. Jadi pada T ke 0, begitu ya, Anda sudah memasukkan sejumlah tertentu, ya, misalkan konsentrasi glukos sejumlah ini agak sulit kalau nggak pakai tablet, tapi nggak apa, semoga Anda memahami ya. Seperti ini, gitu. Jadi pada saat dia tumbuh mikroorganismenya, substratenya akan menurun begini, gitu. Ya, akan menurun. Grafiknya akan menurun begini, menunjukkan bahwa dia dikonsumsi sehingga berkurang seperti ini selama waktu inkubasi. Ya. Nah, ini bisa didapatkan hanya dengan fase batch seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan fase pertumbuhan pada kultur batch dengan viabilitas sel, ini juga sudah jelaskan apa sih bedanya masing-masing fase gitu ya, adalah terkait dengan jumlah sel yang hidup. Pada log phase ini dikatakan few sel yang tumbuh, sehingga di warna hijau ya, sedikit saja. Kemudian masuk kepada fase eksponensial atau pertumbuhan cepat gitu ya. Anda bisa lihat di sini live cell itu penuh, hampir semuanya isinya live cell. Kenapa? Karena ini pertumbuhan cepat, jadi semua sel tuh berkembang. Ya, jumlah sel yang hidup itu lebih banyak. Begitu masuk stationary phase, ya sudah mulai ada sel yang mati ya di awal begitu. Bahkan kalau bisa ceritakan, ini sebenarnya sudah letaknya ada di sini, bahwa jumlah sel yang hidup itu sama dengan sel yang mati. Seperti itu. Sehingga kemudian garisnya menjadi lurus seperti ini. Ya. Begitu masuk fase death, itu merahnya sudah lebih banyak. Jadi yang warna biru. Menunjukkan bahwa jumlah sel yang mati lebih banyak. Nah, ini sudah saya jelaskan. Ya, agak cepat. Nah, terkait dengan metabolit, produksi metabolit, ini Anda bisa lihat, ini juga bisa saya jelaskan bahwa
kita mengenal ada yang namanya produksi metabolit primer dan sekunder. Karena kaitannya adalah dengan metabolisme dia yang disebut sebagai primary metabolism, maka menghasilkan metabolit primer. Metabolit primer itu adalah metabolit-metabolit yang sebenarnya dibutuhkan oleh sel untuk proses pertumbuhan. Maka disebut sebagai primary metabolit. Ya. Di mana? Karena untuk pertumbuhan, nah dia diproduksi pada fase eksponensial. Sedangkan metabolit sekunder dia ya ada di sini berarti dia adalah masuk fase stasioner. Tidak terlalu dibutuhkan untuk pertumbuhan, biasanya dibutuhkan selama proses survival, bertahan hidup gitu. Sehingga karena stationary phase ini adalah fase bertahan hidup ya, berusaha bertahan hidup, sehingga kemudian sel yang mati sama dengan jumlah sel yang hidup tadi digambarkan di slide sebelumnya. Maka di sinilah letak produksi dari metabolit sekunder gitu ya. Nah, terkait dengan kinetika pertumbuhan, kemarin kita sudah menghitung N dan K, masih ingat ya? N itu adalah jumlah sel yang tumbuh selama periode waktu tertentu, gitu ya. N itu adalah jumlah sel yang tumbuh pada XT itu adalah jumlah sel total yang tumbuh ya, jumlah sel akhir setelah selesai tumbuh pada waktu ke T, sehingga pertambahannya, generatingnya kita sebut sebagai N. Gitu. Nah, pertumbuhan dibagi dengan waktu itu menunjukkan kecepatan. Nah, kalau di sini itu sama dengan yang disebut mu. Ya. Mu itu sama adalah laju pertumbuhan spesifik. Bahwa dia adalah konsentrasi atau jumlah sel, pertambahan sel dibagi dengan waktu. Karena ini adalah fungsi diferensial ya, maka tertulis dx per dt itu adalah mu max dikalikan x-nya. Sehingga x itu adalah konsentrasi awal dikalikan E pangkat mu max dipangkatkan satuan waktu. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya mu ini adalah sama dengan K. Kalau Anda kemarin sudah masih ingat ya. Gitu. Kalau di dalam kultur batch itu kan sebenarnya nggak ada laju ya, nggak ada laju karena dia nggak ada aliran gitu, tidak ada aliran keluar begitu, sehingga F-nya harusnya 0 hingga F besar itu laju alir, V adalah volume kultur, ya, alpha laju kematian spesifik, ya, X adalah konsentrasi dari mikroorganismenya, sehingga F per V kali X sama dengan 0, maka dx per dt itu sama dengan mu X. Mu, kecepatan untuk kultur batch itu adalah 1 dibagi dengan X-nya. Langsung Anda bisa pakai rumus ini untuk menghitung laju pertumbuhan spesifik. 1 per X-nya. Nah, kalau kita kaitkan setiap fase pertumbuhan dengan laju pertumbuhan spesifik, jadi di fase lag, karena hampir tidak ada pertumbuhan, ya, maka kecepatan tumbuhnya adalah di ekualisasi dengan 0, gitu, hampir 0 nilainya pada fase lag. Kemudian pada titik akselerasi ya awal gitu ya, mu kecepatan itu kurang dari mu maksimal, kecepatan maksimal. Jadi kecepatan ini adalah mesti lebih kecil dari kecepatan maksimal. Di mana kecepatan maksimal? Kecepatan maksimal itu adalah terjadi pada saat ini, kecepatannya maksimal. Ya. Rumusnya bagaimana? Tadi sudah Anda hitung. Tuh. Ya, kalau kultur batch Anda seper X, tinggal cari tahu berapa X-nya itu berapa. Gitu. Jadi tinggal 1 dibagi konsentrasi. Itu mu-nya ya. Gitu. Nah, pada periode ini mu-nya adalah mu max. Ya. Kemudian
pada fase stationary ya, mu-nya adalah 0 karena mulai rata lagi ya, seolah tidak ada pertumbuhan sehingga kecepatannya dianggap 0. Fase dead, kecepatannya dianggap negatif karena tidak ada yang tumbuh lebih sedikit daripada yang mati, sehingga kecepatannya dianggap lebih kecil daripada 0 atau minus seperti itu. Itu bagaimana Anda menceritakan kecepatan dari pertumbuhan spesifik atau laju pertumbuhan spesifik dari tiap-tiap fase yang ada di dalam microorganism life cycle ya. Kemudian, nah, bagaimana kaitannya dengan kinetika pertumbuhan? Kaitannya kinetika pertumbuhan dengan konsentrasi substrat. Anda bisa lihat di sini ya, digambarkan grafik pertambahan sel ada di sini, gitu. Karena ini adalah life cycle ya, mau dari log, stationary, death, gitu. Ya. Nah, kalau dijadikan satu dengan grafiknya substrate, Anda bisa lihat selama sel meningkat jumlahnya, substrat jumlahnya menurun. Nah, ini yang tadi bisa saya jelaskan. Kenapa kok dia sudah mulai menurun baru masuk fase lag? Ingat bahwa mikroorganisme kadang-kadang tidak bisa langsung memakan makanannya. Dia perlu adaptasi dulu di awal. Sehingga sudah habis sekian ya makanannya baru masuk fase lag gitu ya. Tapi ada juga yang sudah langsung bisa mendigest makanan, jadi fase lagnya ada di sini. Sehingga gambarnya mungkin di sini gitu ya, agak bergeser. Nah, itu hubungannya antara jumlah sel, jumlah pertumbuhan sel dengan jumlah substrate consumption ya, konsumsi dari substratnya gitu. Bahwa ketika pertumbuhannya meningkat, maka substrat akan menurun. Jadi selama fase pertumbuhan dan penurunan pada culture batch, laju pertumbuhan spesifik sel bergantung pada konsentrasi nutrien dalam medium. Semakin sedikit, berarti konsentrasi sel yang hidup semakin sedikit. Gitu, itu hubungannya. Dan satu substrat yang memberikan pengaruh dominan pada laju pertumbuhan, itu akan menjadi substrat membatas pertumbuhan. Artinya apa? Kalau dia masih banyak, ya pertumbuhannya akan berjalan. Begitu dia habis, maka pertumbuhan akan berhenti. Itu yang disebut sebagai substrat pembatas. Biasanya substrat pembatas pertumbuhan itu dari golongan karbon dan nitrogen. Makanya sudah saya bilang kemarin ketika kita berbicara tentang nutrien ya, ada 3 ya mikronutrien, ada makronutrien, ada mikronutrien, ada trace element. Ketika bicara makronutrien, karbon itu adalah main dari makronutrien. Sehingga kalau dia habis, biasanya pertumbuhan berhenti. Nah, ini menjadi substrat pembatas. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dengan culture feed batch? Agak sedikit berbeda perhitungannya. Ya. Pembentukan biomasa pada culture feed batch itu persamaannya seperti ini. Anda masih ingat bahwa X itu adalah jumlah sel atau biomasa di sini ya, pada jam ke-T. Gitu. Di mana dia nilainya adalah jumlah awal sel ditambah dengan yield atau rendement dikalikan dengan selisih dari substrat sisa yang dikurangi substrat awal. Kenapa? Karena substrat sisa dikurangi substrat awal itu adalah berarti substrat yang terkonsumsi, habis, yang dimakan oleh mikroorganismenya. Sehingga sejumlah substrat itu dikalikan dengan rendemennya, maka ketemu jumlah selnya berapa, kemudian ditambahkan dengan biomasa, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana gambarannya dengan grafik? Ini Anda bisa lihat kalau tadi substrat ketika kita bicara kultur batch itu dia akan menurun begini, ya pertumbuhannya akan begini juga. Beda dengan kalau feed batch. Anda bisa lihat di sini karena ada nutrisi yang ditambahkan pada periode tertentu. Setiap kali substratnya habis jadi ini,
dikatakan ya gambarnya kotak ya, saya besarkan begini. Ini gambarnya kotak. Kotak berarti kotak-kotak ini di sini adalah grafik substrat. Yang ini adalah grafik sel, pertumbuhan sel. Nah, berdasarkan gambar ini menunjukkan bahwa pada T tertentu, begitu ya, ketika nutrisinya mulai habis karena dipakai untuk pertumbuhan, dia ditambahkan lagi sehingga konsentrasinya tinggi lagi. Nah, konsentrasi makanan yang tinggi lagi akan dikonsumsi untuk tumbuh lagi sekian, sehingga kemudian jumlahnya jadi menurun. Ketika sudah turun, ditambahi lagi, begitu. Dalam proses feedback begitu, ketika sudah turun, dianggap pada periode tertentu nutrisinya turun, ditambahi medium segar lagi, ditambahi medium segar lagi, ditambahi medium segar lagi, terus dalam rangka menjaga supaya mikro itu tidak sempat mengalami fase stasioner atau apalagi fase dead. Supaya dia terus naik dalam rangka menjaga supaya dia masuk ke dalam fase pertumbuhan terus, seperti ini. Nah, itu bedanya batch dengan feed batch. Ya, batch dengan feed batch. Begitu sudah tidak ditambahi lagi ya pada titik tertentu, maka dia nanti akan masuk fase stationary dan baru masuk ke dead. Seperti itu. Tetapi akan dapat memperpanjang masa fase logaritmiknya. Nah, itu tujuannya kalau kita ingin kalau kita melakukan dengan feedback feed batch ya. Misal nih kita produknya adalah metabolit primer. Anda masih ingat bahwa metabolit primer itu ada di fase pertumbuhan. Sehingga kita harus menjaga fase pertumbuhan cepatnya itu lama. Supaya apa? Supaya metabolitnya banyak. Nah, kita pilihnya adalah yang feed batch. Seperti itu. Ya. Ini apa, Bu? Yang sebelah sini? Yang sebelah sini adalah untuk menunjukkan perbedaan. Bu Sasa pernah menceritakan tentang bahwa setiap organisme itu punya keterbatasan tertentu dalam mengkonsumsi nutrisi. Anda diberi gula setiap hari langsung teracuni, sehingga kemudian mengganggu metabolisme, bahkan kemudian menjadi sakit, bahkan kemudian menjadi mati. Gitu. Bisa jadi, ya. Nah, begitu juga dengan mikroorganisme. Ini disebutkan di sini. Ini adalah suatu percobaan yang menunjukkan penggunaan nutrisi dalam hal ini glukos pada konsentrasi yang berbeda-beda. Seperti itu, ya. Dicobakan pada satu mikroorganisme R. toruloides. Nah, kemudian dicek bagaimana pertumbuhannya. Ternyata pada konsentrasi yang banyak justru ini Anda bisa lihat ya bintang bulat ini. Jadi ini bintang bulat, dia jadi ini 400 gram, 300. Jadi dalam kultur itu nutrisinya glukos atau gulanya dikasih 400 gram per liter konsentrasinya. Ini 300 gram, ini 200. Ini 150. Kemudian 120 ada di tengah-tengah sini. Kemudian ada 90. 90 itu mana ya? Nggak kelihatan ya, ketumpuk di sini dia. Kemudian 60. 60 juga ketumpuk di sini. Kemudian 10 gram. Kemudian 40 gram. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa ini adalah pertumbuhan. Ya. Dilihat dari, dia pakai spektrofotometer ngukurnya. Pakai OD. Gitu. Ini adalah pertumbuhan mikroorganisme. Nah, Anda bisa lihat di sini, justru ketika dikasih banyak, 400 gram per liter, ini pertumbuhannya paling rendah dibandingkan dengan yang ketika diberi makan hanya 40 gram per liter. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah fenomena toksisitas dari nutrisi. Itu tadi, jadi sel itu justru teracuni oleh kadar gula yang tinggi, sehingga dia tidak bisa mencerna dengan baik, justru mengganggu metabolisme, akhirnya tidak tumbuh. Justru di konsentrasi, ternyata konsentrasi ideal untuk selnya dia adalah 40. 10 masih lebih sedikit, bisa tumbuh dia. Tapi belum cukup. 40 ideal. Begitu masuk 60, dia udah mulai mengalami penurunan lagi. Nah, seperti itu. Setiap dari kita itu punya porsi ideal untuk mengkonsumsi nutrisi. Indikatornya apa? Pertumbuhan. Kalau di mikroorganisme. Ya, kalau Anda mungkin indikatornya adalah aktivitas.
Begitu kebanyakan lemak sedikit udah kolesterol. Kalau kelebihan gula sedikit udah mulai gula darahnya naik. Nah, itu mulai gangguan di darah seperti itu. Akhirnya aktivitas terganggu. Sama seperti itu. Ya. Nah, itu dalam kultur fat diets bahwa Anda akan mendapatkan apa ini namanya? Mendapatkan kondisi pertumbuhan faktor eksponensial yang jauh lebih stabil. Nggak mau ya ini. Sebentar. Ini habis. Nah, aplikasi Fitbits ini adalah tergantung pada kebutuhan ya, Bu Sasa tadi bilang. Anda mau produksi biomasa, berarti butuhnya yang mendukung populasi maksimum. Berarti ada di mana? Ada di fase pertumbuhan. Atau Anda mau metabolit primer, berarti Anda juga harus konsentrasi di fase pertumbuhan. Anda mau metabolit sekunder, berarti Anda harus konsentrasi memberi kultur pada stasioner, fase stasioner. Gimana caranya mendapatkan fase stasioner yang lebih lama? Apakah waktunya atau jumlahnya atau apa? Itu harus dipikirkan, ya. Ini adalah kultur kontinu. Kalau kultur kontinu tadi adalah menjaga volume tetap ya. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Sehingga ketika ada yang masuk, medium baru yang masuk itu akan mengencerkan yang sudah ada di dalam proses seperti itu. Sehingga kemudian di sini ada pengaruh juga faktor pengenceran atau laju pengenceran. Sehingga rumusnya laju pengenceran dalam satuan waktu pada kultur kontinu itu adalah D sama dengan F per P, ya, karena ada faktor pengenceran. Jadi D itu adalah laju pengenceran, F aliran medium, P adalah volume reaktor. Ya, jadi ini bisa kita cek berapa liter per jam yang keluar. Gitu. Misalkan per jam Anda bisa lihat, Anda atur supaya yang keluar cuma 5 liter per jam. Itu bisa Anda atur ya. Sehingga kecepatan pertumbuhan itu adalah karena kalau tadi di dalam batch itu rumusnya dx per dt itu adalah mu x, sehingga kemudian mu bisa didapatkan dari rumus ini ya, dx per dt sama dengan mu x dikurangi dx, sehingga mu, nah, Anda tinggal keluarkan aja ya, Anda tinggal keluarkan aja mu sama dengan minus dx per x seperti itu. Hingga mu bisa d sama mu lebih kecil dari faktor pengenceran, dari kecepatan pengenceran, bisa mu bisa lebih dari kecepatan pengenceran. Itu kalau terjadi di dalam kultur kontinu. Nah, grafiknya seperti ini, hubungan antara jumlah sel, kecepatan pengenceran, dan konsentrasi substrat. Kalau kita menginginkan konsentrasi substrat pada konsentrasi tertentu dalam waktu lama, maka Anda harus pikirkan berapa kecepatan pengenceran yang Anda perlu lakukan. Saya kira itu, nah ini kaitannya adalah dengan koefisien hasil ini adalah dengan rendemen ya. Dengan rendemen ini Anda bisa menghitung untuk kultur kontinu ya. Rendemen itu adalah dari jumlah biomasa dibagi jumlah total substrat yang dikonsumsi. Ya, Anda bisa hitung. Itu yang untuk apa ini namanya? Kultur kontinu. Kultur pertumbuhan ya, kinetika pertumbuhan. Ya, kinetika berarti kaitannya adalah dengan berapa hasilnya, berapa kecepatan pertumbuhannya. Itu kaitannya dengan kinetika pertumbuhan. Nah,